Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asyaruddin Aas. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian kompetensi terkhusus pada bagian desain grafis tahun 2020. Ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu dokumen atau area desain. Ini adalah lembar kerja kita yang ada di Photoshop nanti. Kemudian yang kedua itu latar belakang atau background. Itu nanti kita akan mendesain background dari lembar kerja yang ada di Photoshop. Di sini kita menggunakan Photoshop CS3 ya. Kemudian yang ketiga itu objek bitmap. Objek bitmap ini contohnya itu foto biasa, foto manusia, gambar, hewan, benda dan lain sebagainya. Yang intinya nanti apabila gambar ini di zoom maka dia akan terlihat pixel atau pecah-pecah. Kemudian yang keempat, objek vektor. Objek vektor ini biasanya seperti logo. Jika di zoom kan dia nggak akan pecah-pecah. Objek vektor ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama objek simbol atau art. Yang kedua nanti objek bidang atau shape. Kemudian yang kelima itu teks. Apakah itu nanti jenis tagnya, ukurannya, atau warnanya, dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang keenam, pencetakan. Itu kita menyimpannya ke file PDF dan JPEG. Oke, 6 poin ini yang akan kita bahas. Kita masuk yang pertama, dokumen atau area desain. Oke, di dokumen atau area desain ini materi yang akan diuji ada 3 poin. Yang pertama itu menentukan bentuk dan ukuran dokumen atau area desain. Seperti contoh ada ukuran A5, A4 atau A3. Oke, kita contohkan di sini di Photoshop kita, file new. Ini contohnya kita buat spanduk ya. Oke, keyboardnya kurang bersahabat. Kita gunakan keyboard yang ada di screen. Oke, kita buat di sini spanduk. Kemudian yang custom ini kita buat international paper supaya nanti ada size-nya. Ada A6, A5, A4, A3, B5, B4, B3 dan seterusnya. Yang biasa kita gunakan ya A4 ya. Itu contohnya. Itu contohnya kalau yang menentukan bentuk dan ukuran. Kak, bagaimana kalau kita buat spanduk tapi ukurannya besar? Nah, yang namanya spanduk kan biasanya besar. Di sini yang ada cuman format sentimeter. Nah, jadi yang size yang preset international paper ini kita tukar dengan custom. Karena ukurannya kita inginkan tidak ada tersedia di sini. Jadi kita tulis secara manual. Umpamanya kita membuat ukuran spanduk 4 meter kali 2 meter. Jadi kita kalkulasi aja 1 meter itu berapa senti. Karena nggak ada meter di sini ya. Oke, 1 meter itu ada 100 cm. Lebar, width ya, artinya height, artinya tinggi. Kita buat 4 meter berarti 400 cm. 400 cm dengan lebarnya, kemudian tingginya 200 cm. Oke. Kemudian yang kedua, menentukan resolusi desain. Ada 96, 150 atau 300. Resolusi ini adalah ketajaman dari hasil tugas spanduk kita. Kalau semakin besar spanduknya, maka resolusinya semakin kecil. Dan kalau semakin kecil spanduknya, maka resolusinya semakin besar. Begitu juga kualitasnya. Semakin tinggi resolusinya, maka kualitas makin tinggi serta ukuran filenya juga tinggi. Kita contohkan
di sini. Di sini ya. Ukurannya 4 meter kali 2 meter. Kita buat resolusinya 300. Otomatis ukuran size-nya nanti ada 3,12 giga. Kan terlalu besar. Jadi kalau ukuran terlalu besar ini kita buat 72, maka ukurannya menyusut jadi 183,9 megabyte. Itu yang resolusi. Tapi semakin tinggi resolusinya, semakin bagus hasil kualitasnya. Tapi ukuran filenya juga semakin tinggi. Kemudian menentukan mode warna, RGB atau CMYK. Oke, RGB itu adalah singkatan dari red, green, dan blue. Kemudian CMYK ini juga singkatan dari warna-warna. Apa perbedaan dari RGB dan CMYK ini? Kalau RGB itu kualitasnya kalau kita ingin menyimpan, mengupload di digital, itu gunanya. Tapi kalau kita guna untuk percetakan, itu lebih bagus CMYK. Kalau hanya untuk nyimpan di digital ataupun upload di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, itu lebih baik RGB. Tapi kalau untuk percetakan, dia lebih bagus CMYK. Nah, jadi intinya RGB untuk digital dan CMYK untuk percetakan. Karena kita di sini adalah spanduk dengan ukurannya besar untuk akan dicetak, maka kita gunakan CMYK. Oke, sampai di sini kita oke kan? Oke, inilah tampilannya ya. Oke, kita selesai di satu dokumen dan area desain. Oke, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.